Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Hayatun Nufus dengan NIM 24066125017 dari kelas PGSD 2A. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan ujian akhir semester saya mengenai rancangan proyek edukatif yang berjudul Proyek Edukatif untuk Analisis Kemampuan Keaksaraan Suku Kata Anak Usia 6-7 tahun di Sekolah Dasar. Teman-teman sekalian, kenapa proyek ini penting? Saat anak menginjak usia 6-7 tahun atau berada di fase A, kelas 1 SD, mereka seringkali mengalami kesulitan dalam masa transisi membaca. Banyak anak yang terjebak di tahap mengeja huruf secara terisolasi, sehingga sulit memahami pola suku kata yang utuh, baik pola konsonan atau vokal maupun konsonan vokal konsonan. Oleh karena itu, saya merancang sebuah media instruksional berbasis permainan bernama Syllaboard Game. Melalui pendekatan yang manipulatif dan taktil, media ini tidak hanya meningkatkan motivasi anak, tetapi juga berfungsi sebagai alat penilaian diagnostik untuk membantu kita selaku guru mendeteksi hambatan fonetis atau gejala disleksia sejak dini secara natural tanpa membuat anak merasa sedang diuji. Nah, tujuan utama dari proyek Syllaboard Game atau petualangan reda suku kata interaktif adalah untuk mengevaluasi sekaligus memetakan seberapa akurat dan lancar anak usia 6-7 tahun dalam mengonstruksi serta melafalkan suku kata. Sasarannya adalah peserta didik kelas awal SD. Alat dan bahan yang saya gunakan pun sangat ramah anak dan mudah dibuat, yaitu papan penyangga dari styrofoam berlapis kain flanel, perangkat roda putar atau spinner mekanis, kartu stimulus gambar objek konstekstual seperti baju, topi, atau buku, kartu kepingan suku kata dengan perekat velcro, serta lembar observasi untuk penilaian guru. Bagaimana cara bermainnya? Langkah-langkahnya saya bagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, tahap pengondisian, di mana anak-anak dibagi menjadi kelompok kecil berisi 3-4 orang secara heterogen dan duduk melingkar untuk memicu interaksi sosial. Kedua, tahap aktivasi mekanik. Pemain pertama akan memutar roda spinner untuk menentukan tantangan visual yang didapat. Ketiga, tahap dekonstruksi dan rekonstruksi. Jika spinner berhenti di gambar baju, anak akan menganalisis bunyinya, mencari kepingan suku kata ba dan ju, lalu menempatkannya di papan. Keempat, tahap verifikasi fonetis. Anak wajib melafalkan kata tersebut dengan nyaring baju, sebagai bukti pemahaman mereka. Nah, kelima, tahap evaluasi, di mana kita sebagai guru bertindak sebagai fasilitator untuk mencatat kecepatan respons dan ketepatan formasi kata anak pada lembar observasi. Berdasarkan hasil implementasi proyek ini, ada hal menarik pada aspek perkembangan peserta didik. Aspek kognitif dan moral menempati capaian level tertinggi atau bintang 5. Mengapa kognitif? Karena media ini memaksa anak berpikir kritis, memetakan bunyi fonemik menjadi suku kata konkret. Mengapa moral? Karena aturan main yang ketat melatih kejujuran, komitmen, dan kepatuhan pada regulasi kelompok. Di sisi lain, aspek sosial dan emosional anak berkembang secara simultan lewat proses negosiasi dan melatih kesabaran mengantri giliran, sedangkan aspek bahasa dan motorik halus berperan penting sebagai instrumen pendukung operasional lewat aktivitas fisik menempel kartu kepingan kata.
Proyek ini diperkuat oleh dua landasan teori psikologi perkembangan. Pertama, teori kognitif Jean Piaget. Anak usia 6-7 tahun berada di fase peralihan praoperasional ke operasional konkret, sehingga simbol abstrak seperti huruf cetak masih lemah di otak mereka. Jika tidak dibantu objek fisik, sila board game hadir sebagai jembatan semi konkret lewat manipulasi benda fisik secara langsung. Kedua, teori sosiokultural Lev Vygotsky yang menekankan bahwa fungsi kognitif berkembang optimal lewat interaksi sosial di dalam zone of proximal development. Dengan format kelompok kecil, metode atau bantuan teman sebaya akan terjadi secara natural di mana anak yang lebih mampu akan membimbing temannya yang kesulitan. Kesimpulannya, proyek edukatif Sila Board Game terbukti efektif sebagai media stimulasi dan instrumen penilaian literasi awal anak fase A melalui mekanika bermain kelompok yang menyenangkan. Media ini sukses mengintegrasikan aspek kognitif, moral, sosial, emosional, bahasa, serta motorik anak dalam ekosistem pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.